Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaziratul Hilmi akan menjelaskan tentang makalah motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Menurut Walgito 2004, motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Sedangkan menurut Polknick 2005, motivasi mengacu pada berbagai faktor fisiologi dan psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas dengan cara yang spesifik pada waktu tertentu. Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, yang kedua adalah jenis-jenis motivasi. Para ahli psikologi berusaha mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan motif yang ada dalam diri manusia atau suatu organisme ke dalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu, hingga saat ini terdapat berbagai cara dalam mengklasifikasikan motif manusia. Ada yang mengklasifikasikan motif berdasarkan pada reaksi seseorang terhadap stimulus yang datang, ada yang mendasar pada asal-usul tingkah laku, ada pula yang berdasarkan pada tingkat kesadaran orang bertingkah laku di samping dasar-dasar lainnya. Klasifikasi atau jenis-jenis motivasi itu antara lain: yang pertama, motivasi primer dan motivasi sekunder. Pengklasifikasian motif menjadi motif primer dan motif sekunder didasarkan pada latar belakang perkembangan motif. Handoko 1992. Suatu motif disebut primer apabila dilatar belakangi oleh proses fisiokemis di dalam tubuh atau biasa disebut motivasi dasar yang berupa kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan. Sedangkan motivasi sekunder adalah suatu motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Motif sekunder ini sangat bergantung pada pengalaman individu, seperti kebutuhan cinta dan rasa kasih sayang. Yang kedua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif-motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Dalam diri individu itu sendiri memang telah ada dorongan itu. Seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena ada perangsang dari luar. Misalnya seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Yang ketiga adalah motivasi mendekat dan motivasi menjauh. Pengklasifikasian motif menjadi motif mendekat dan motif menjauh berdasarkan pada reaksi organisme terdapat rangsangan yang datang. Suatu motif disebut motif mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus, sedangkan motif menjauh terjadi bila respon terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindar stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Stimulus yang menimbulkan respon mendekat disebut stimulus positif, sedangkan stimulus yang menimbulkan respon menjauh disebut stimulus negatif. Respon mendekat maupun menjauh ini bisa diperoleh dengan pengalaman maupun tanpa pengalaman. Dengan kata lain, yang menimbulkan reaksi mendekat maupun menjauh itu dapat berupa motif primer maupun motif sekunder. Baik, yang ketiga adalah fungsi motivasi. A. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. B. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
C. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa atau siswi yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain. Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hal yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Baik, yang keempat, bentuk-bentuk motivasi ya dalam belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam kaitan itu perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi untuk memotivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat dan kadang-kadang juga bisa kurang sesuai. Hal ini guru harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik. Sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi, tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar siswa. Bentuk-bentuk motivasi tersebut antara lain: 1. Memberi angka. Dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Yang kedua, hadiah. Dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Yang ketiga, saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Yang keempat, memberi ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Yang kelima, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Yang keenam, pujian. Apabila ada siswa yang sukses, berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Yang terakhir, upaya meningkatkan motivasi belajar. Ada di antara anak didik yang tidak termotivasi untuk belajar atau tidak terlihat secara aktif dalam kegiatan pengajaran di kelas. Sebagian besar anak didik aktif belajar bersama dan sebagian kecil anak didik dengan berbagai sikap dan perilaku yang terlepas dari kegiatan belajar di kelas. Kedua kegiatan anak didik yang bertentangan ini sebagai gambaran suasana kelas yang kurang kondusif. Guru tidak harus tinggal diam bila ada anak didik yang terlihat langsung dalam belajar bersama. Perhatian harus lebih diarahkan kepada mereka. Usaha perbaikan harus dilaksanakan agar mereka bergairah belajar. Menurut Dedeke dan Crawford 1974, ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu guru harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, dan mengarahkan perilaku anak didik ke arah yang menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.